menyusuri lorong waktu di Tebet. Pagi itu, Tebet terasa berbeda dari biasanya. Matahari baru saja naik, sinarnya memantul di dinding-dinding rumah tua yang catnya mulai mengelupas. Aku berdiri di ujung sebuah gang sempit, membawa kamera kecil di tangan. Namaku Raka. Sejak lama aku tertarik merekam kisah-kisah kota yang perlahan dilupakan. Tebet, dengan rumah-rumah lamanya yang dibangun sejak era 1960-an, selalu memanggilku kembali. Langkah kakiku pelan menyusuri trotoar yang tak rata. Di kiri kanan, berdiri rumah-rumah dengan bentuk khas, jendela kayu lebar, ventilasi tinggi, teras luas dengan pilar sederhana. Rumah-rumah ini bukan sekadar bangunan, tapi saksi hidup masa ketika Jakarta masih bernapas lebih lambat. Suara burung terdengar samar, bercampur dengan dengung motor dari kejauhan. Kontras yang aneh, tapi nyata. Di depan salah satu rumah berwarna krem pucat, aku berhenti. Pagar besinya berkarat, tapi masih kokoh. Di baliknya, seorang perempuan paruh baya sedang menyapu halaman. Rambutnya diikat rapi, gerakannya pelan tapi penuh ketelitian. Aku memberanikan diri menyapa. Permisi, Bu. Saya Raka. Lagi bikin dokumentasi rumah-rumah lama di Tebet. Boleh ngobrol sebentar? Perempuan itu tersenyum ramah. Oh, boleh, Nak. Saya Ratna. Dari dulu tinggal di sini. Bu Ratna mengajakku duduk di teras. Kursi rotan tua berderit pelan saat aku duduk. Ia mulai bercerita, matanya menatap jauh seakan membuka lembaran kenangan. Rumah ini, katanya, dibangun oleh ayahnya pada awal tahun 60-an. Dulu, jalan di depan rumah masih berupa tanah. Anak-anak bermain layangan, dan suara radio dari rumah tetangga sering terdengar sampai malam. Aku merekam setiap kata. Bagi Bu Ratna, rumah ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini adalah tempat ia tumbuh, jatuh cinta, kehilangan, dan bertahan. Dinding yang retak itu menyimpan tawa dan air mata. Setiap jendela adalah mata yang pernah menyaksikan perubahan Tebet dari kampung sunyi menjadi kawasan padat. Aku berjalan mengitari rumah itu. Pilar terasnya sederhana, tanpa ornamen berlebihan. Atapnya miring, khas arsitektur 60-an yang mengutamakan sirkulasi udara. Di halaman, pohon mangga tua masih berdiri, meski cabangnya mulai rapuh. Bu Ratna berkata, pohon itu ditanam ibunya saat rumah ini pertama kali ditempati. Saat aku pamit, hatiku terasa berat. Aku sadar, rumah-rumah ini perlahan tergerus waktu. Digantikan bangunan tinggi, kafe modern, dan pagar beton. Tapi selama masih ada orang-orang seperti Bu Ratna yang merawat ingatan, rumah-rumah ini belum benar-benar mati. Di ujung gang, aku menoleh sekali lagi. Kamera di tanganku merekam bukan hanya dinding dan jendela, tapi napas panjang sebuah kota yang sedang belajar mengingat dirinya sendiri. Dan perjalananku baru saja dimulai. Bisikan dinding tua Tebet. Siang merambat pelan di Tebet. Matahari menggantung tepat di atas atap-atap tua, membuat bayangan jendela kayu jatuh miring ke lantai teras. Aku, Raka, melangkah menyusuri gang yang sama seperti pagi tadi. Suasana kini lebih ramai. Suara penjual makanan keliling bersahut-sahutan dengan klakson motor. Tapi di balik hiruk-pikuk itu, rumah-rumah lama tetap berdiri diam, seolah menolak larut sepenuhnya dalam tempo zaman. Aku kembali ke rumah Bu Ratna. Kali ini ia sedang duduk di bangku kayu di teras, memandangi jalan. Tangannya memegang segelas teh hangat. Tatapannya kosong, tapi penuh cerita. Saat aku menyapanya, ia tersenyum kecil. Kamu balik lagi, Nak Raka? Tanyanya. Iya, Bu. Rasanya belum cukup dengar ceritanya. Bu Ratna tertawa pelan. Lalu, ia mulai bercerita tentang tetangga-tetangganya yang dulu tinggal di rumah-rumah serupa. Ada Pak Wiryo, pegawai pos yang setiap sore duduk di teras membaca koran. Ada keluarga Pak Hadi yang sering menggelar makan bersama di halaman, mengundang seluruh anak gang. Tebet, katanya, dulu seperti kampung besar. Pintu rumah jarang dikunci. Orang saling kenal, saling jaga. Aku mengarahkan kameraku ke dinding rumah Bu Ratna. Catnya mengelupas, memperlihatkan lapisan-lapisan warna lama di bawahnya. Dinding ini sudah ganti warna berapa kali, Bu? Entah, Nak. Tapi tiap warna punya ceritanya sendiri. Ia menunjuk sudut dinding dekat jendela.
Di sanalah, dulu, ia menempelkan foto suaminya saat baru menikah. Di dekat pintu, bekas goresan tinggi badan anak-anaknya masih samar terlihat. Aku membayangkan bagaimana dinding-dinding ini seperti menyimpan bisikan. Jika bisa bicara, mungkin mereka akan menceritakan tawa, pertengkaran kecil, hingga malam-malam sunyi saat listrik padam. Kami berjalan ke rumah tetangga yang kosong. Pintu kayunya tertutup rapat, jendelanya berdebu. Rumah itu ditinggal pemiliknya bertahun-tahun lalu. Bu Ratna menghela napas. Katanya mau dijual. Mungkin nanti jadi kafe atau gedung baru. Ada nada pasrah di suaranya. Aku merekam pintu tua itu. Gagangnya kusam, tapi masih utuh. Di sekelilingnya, retakan kecil merambat seperti peta waktu. Rumah-rumah ini seolah berbisik, meminta diingat sebelum benar-benar lenyap. Aku sadar, tugasku bukan menghidupkan masa lalu, tapi setidaknya mengabadikan jejaknya. Saat sore menjelang, angin membawa bau tanah basah. Langit tebet menguning. Aku berpamitan pada Bu Ratna, tapi di dadaku ada rasa ingin kembali lagi. Karena di balik dinding tua itu, aku menemukan potongan diriku sendiri, kerinduan pada kota yang pernah sederhana. Halaman yang menyimpan jejak. Keesokan harinya, hujan turun sejak subuh. Udara tebet menjadi lebih sejuk. Aku kembali ke gang rumah Bu Ratna, kali ini dengan payung di tangan. Tetesan hujan jatuh di atap seng rumah-rumah lama, menimbulkan bunyi ritmis yang menenangkan. Seolah kota sedang bernyanyi pelan. Bu Ratna menyambutku di halaman. Tanah basah mengeluarkan aroma khas. Pohon mangga tua di sudut halaman tampak lebih segar. Dulu, halaman ini tempat kami main lompat tali, katanya sambil tersenyum. Aku memotret akar-akar pohon yang mencuat dari tanah, terlihat seperti urat nadi yang menahan rumah tetap berdiri. Kami duduk di bangku kayu. Bu Ratna bercerita tentang masa mudanya. Tentang sepeda ontel yang sering ia kendarai menyusuri Tebet. Tentang bioskop kecil yang dulu pernah ada tak jauh dari sini. Tentang malam-malam ketika listrik padam dan orang-orang berkumpul di teras, bercerita di bawah cahaya lampu minyak. Halaman-halaman rumah ini dulu menjadi ruang bersama. Tempat anak-anak belajar mengenal dunia, tempat orang dewasa belajar berbagi. Aku berjalan menyusuri halaman rumah tetangga lain. Banyak yang kini tertutup tembok tinggi. Halaman luas diganti parkiran mobil. Aku membandingkan dengan halaman Bu Ratna yang masih terbuka. Terasa ada napas yang berbeda. Halaman itu seperti paru-paru kecil di tengah kepadatan kota. Aku merekam tetesan hujan di daun mangga. Kamera menangkap detail kecil, genangan air di tanah, bekas jejak kaki, pot bunga yang retak. Hal-hal sepele yang mungkin tak diperhatikan orang, tapi bagiku, inilah denyut kehidupan rumah-rumah lama Tebet. Saat hujan reda, Bu Ratna memetik mangga muda dan memberikannya padaku. Biar kamu ingat Tebet bukan cuma beton, katanya. Aku tersenyum. Di tengah kota yang berubah cepat, ada hal-hal kecil yang bertahan jika ada yang mau merawatnya. Retak yang bercerita. Sore itu, cahaya matahari menembus celah awan, menyinari retakan-retakan di dinding rumah Bu Ratna. Aku memfokuskan kameraku pada detail kecil itu. Retakan itu seperti garis-garis usia di wajah seseorang. Tanda waktu, bukan sekadar kerusakan. Bu Ratna bercerita tentang gempa kecil yang pernah mengguncang Jakarta bertahun-tahun lalu. Retakan ini muncul sejak saat itu. Kami perbaiki seadanya, katanya. Baginya, retak bukan alasan untuk meninggalkan rumah. Justru di sanalah ia belajar bertahan. Rumah ini, seperti dirinya, menua perlahan tapi tetap berdiri. Aku terdiam, menyadari bahwa kota sering memperlakukan yang lama sebagai beban. Padahal, yang lama adalah fondasi ingatan. Aku membayangkan jika semua rumah ini hilang, Tebet akan kehilangan wajahnya. Yang tersisa hanya deretan bangunan seragam tanpa cerita. Kami berjalan ke ujung gang. Di sana, berdiri sebuah bangunan baru, tinggi dan mengkilap. Kontras dengan rumah-rumah lama di sekitarnya. Bu Ratna menatapnya lama. Zaman memang berubah, Nak. Tapi semoga tidak semua harus dihapus. Aku merekam kontras itu, retak di dinding rumah tua, bayangan gedung baru di kejauhan. Dua zaman bertemu dalam satu bingkai. Aku ingin video ini menjadi jembatan kecil, agar orang-orang berhenti sejenak dan melihat apa yang hampir mereka lupakan.
Menjaga ingatan kota. Hari terakhir pengambilan gambar. Pagi kembali menyapa Tebet. Aku berdiri di depan rumah Bu Ratna, merasa seperti akan berpisah dengan seorang kerabat. Kamera di tanganku terasa lebih berat dari hari pertama. Bukan karena alatnya, tapi karena cerita yang kutenteng pulang. Bu Ratna duduk di teras, seperti biasa. Kami tak banyak bicara. Ada hening yang nyaman. Aku memotret jendela kayu, teras, halaman, dan pohon mangga tua. Semua detail yang kemarin mungkin tampak biasa, kini terasa berharga. Aku sadar, dokumenter ini bukan hanya tentang rumah-rumah lama, tapi tentang manusia yang merawat ingatan. Sebelum pamit, Bu Ratna berkata pelan, kalau rumah-rumah ini nanti hilang, semoga ceritanya masih hidup di tempatmu. Aku mengangguk. Saya janji, Bu, akan saya ceritakan. Aku melangkah pergi, meninggalkan gang sempit itu. Tapi Tebet tak benar-benar kutinggalkan. Ia ikut bersamaku, di dalam rekaman, di dalam ingatan. Video ini mungkin tak bisa menghentikan perubahan, tapi setidaknya ia bisa menjadi pengingat, bahwa di balik tembok retak dan cat mengelupas, ada warisan arsitektur 60-an yang pernah memberi wajah pada Jakarta. Dan selama masih ada yang mau bercerita, rumah-rumah lama Tebet belum benar-benar pergi. Rumah-rumah lama di Tebet mungkin tak setinggi gedung-gedung baru yang kini tumbuh di sekitarnya. Catnya mengelupas, dindingnya retak, dan pintunya berderit saat dibuka. Tapi di sanalah ingatan kota tinggal. Di balik tembok tua itu, tersimpan jejak kehidupan, tawa anak-anak, obrolan sore tetangga, dan sunyi malam yang pernah hangat. Jika suatu hari rumah-rumah ini menghilang, semoga ceritanya tetap hidup. Karena kota tanpa ingatan, hanyalah kumpulan bangunan tanpa jiwa.